siapa yang sekarang mulai mengganti picture profile pink dan hijaunya balik ke normal atau mungkin diganti merah putih karena menyadari ternyata ibu kerudung pink ini mengatakan hal yang kurang pantas. Apakah beliau kena cancel? Dan kenapa saya nggak menyalahkan beliau tapi malah menyalahkan kalian semua? Halo Sciencers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada nama misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini adalah esensi mengapa saya membuat channel ini, untuk memerangi hal-hal seperti ini, untuk membuat kalian waras dan tidak menjadi budak algoritma. Apa itu? Mari kita bahas. Oke, ibu-ibu pemberani. Bu Ana. Bu Ana. Oke, Bu Ana ini salah satu ikon ya di demonstrasi kemarin karena beliau ini dinilai sangat berani untuk menghadapi aparat kepolisian yang saat itu Melakukan barikade ya? Iya, melakukan barikade dan diduga sedang ada tindakan represif, diduga. Cuman maksudnya di satu sisi makanya orang-orang pada bersimpati sama beliau dan mengganti profile picture mereka dengan Brave Pink sama apa tadi? Hero Green, karena kalau hijau dari jaketnya Avan. Iya, hijau dari jaket Avan. Cuman setelah kejadian tersebut ternyata ada video si ibu-ibu ini ya mencaci lah Pak Presiden Prabowo dan juga yang terakhir tuh katanya AI ya. Iya, yang di counter lagi katanya AI. Tapi saya nggak mau bahas itu. Oke, menurut Mas Denny Darko, yang tadinya orang-orang respect dan simpati kepada si ibu-ibu kerudung pink ini dan terjadi tiba-tiba kekecewaan yang yaudahlah kalau begitu caranya kayaknya udah deh nggak pakai pink lagi, menurut Mas Denny Darko seperti apa? Sakit jiwa. Orang-orang yang langsung meng-cancel setelah mengagumi seseorang sakit jiwa. Dan ini semua terjadi karena algoritma kita. Kalian sadar nggak sih? Bahwa semua orang itu pasti memiliki sisi, ada positif, ada negatifnya. Seseorang yang kita kenal lembut, kadang-kadang mereka akan keras. Begitu pula sebaliknya, orang yang keras, ada sisi lembutnya juga. Nah, saat akhirnya orang-orang merayakan hal ini, dan terima kasih Ibu nggak pakai kerudung macan, karena pasti akan aneh nantinya, atau polkadot seperti itu. Nah, saat terus kemudian muncul pink dan hijau, ini saya aja merasakan sama kayak Garuda Biru kemarin, Garuda Biru terus Garuda Hitam ya, dan sebagainya. Ini gerakan masyarakat, dan ini sesuatu yang saya pikir bagus, karena anak-anak muda, ini ternyata mereka nggak cuma peduli sama, ya, konten hiburan dan apakah anggota Blackpink ini akan terus bersama atau mereka akan menikah gitu, tapi mereka ternyata peduli dengan apa yang ada di bangsa ini. Ini sesuatu yang membanggakan. Saat mereka terus kemudian berganti picture profile mereka, artis pun juga seperti itu. Walaupun saya menahan diri karena saya sepertinya melihat sesuatu di sini. Nah, akhirnya itu terbukti kan. Ternyata si ibu ini tersebar sebuah video. Beliau mengatakan hal yang kurang pantas. Yang saya nggak langsung akan mengatakan, nah kan berarti kemarin keliru. Bukan. Saya ikut merayakan dan saya mengapresiasi perubahan picture profilnya. Yang saya tidak apresiasi adalah untuk kalian semua yang terus tiba-tiba meng-cancel ibu ini tadi. Karena kita harus melepaskan apa yang dilakukan oleh si ibu ini. Dan bagaimana ibu ini dipotret sebagai sebuah lambang perjuangan. Karena kita nggak akan pernah bisa mengontrol seseorang. Tapi apa kejadian yang kita capture dalam sebuah konteks hari itu menjadi sebuah inspirasi untuk kita. Apakah berarti saat kita mengambil hijaunya Avan ini tadi, terus ternyata ada driver ojol lain melakukan oknum driver ojol melakukan hal yang nggak baik, terus akhirnya kita mengcancelkan? Enggak. Jadi saya pikir jangan membenturkan hal seperti ini. Karena inilah yang diinginkan oleh orang yang berusaha untuk menggiring our sanity ini tadi, kewarasan kita ini tadi. Dan sejatinya algoritma ini memang sudah meracuni, membuat kita sakit jiwa. Seseorang yang cuma hanya karena kesalahan, cancel sedemikian rupa. Uya-kuya, Eko Patrio, dan siapapun yang ada di situ. Apakah layak rumahnya dijarah? Bukan karena mereka ini teman artis saya, bukan. Bukan karena mereka saya kenal secara personal, bukan. Ahmad Syaroni sekalipun, kita enggak. Itu tetap kriminal. Jangan mencuri sandal orang lain di masjid saat Jumatan, saat sandal kita dicuri sama orang lain gitu loh. Jadi kalau saya kira ini hanya akan menjadikan kita seperti orang yang kita tuduh itu tadi. Maka ini harus kita lepaskan. Bagaimana kita menilai seseorang dan nggak terus kita cancel. Emang siapa kita? Tuhan aja memberikan kesempatan sampai kita nanti mati untuk memperbaiki diri kita. Lah terus apa hak kita menilai orang lain dan melakukan sesuatu yang tidak pantas? Termasuk ke Ibu Ana ini tadi. Ibu Ana pun juga nggak meminta dijadikan sebuah simbol. Ibu Ana menunjukkan apresiasinya. Apakah pantas? Ya kurang pantas saat mengatakan sebuah binatang yang seringnya dipakai untuk mengumpat kepada orang lain. Ya binatangnya juga nggak salah ya.
terus kemudian dia melakukan seperti itu. Tapi ini kan sebuah ekspresi. Ya kita salahkan hal itu, tapi kita apresiasi keberaniannya. Tapi saat kita membenturkan, ujuk-ujuk kita kagum, ujuk-ujuk kita cancel. Sakit kalian ini. Nah, Mas Denny Darko, ini kan juga maksudnya cancel culture yang terjadi di Indonesia ini juga mungkin karena banyak orang di sosial media juga yang saling mengajak. Maksudnya kayak udah nggak respect, terus nulis di kolom komentar udah nggak respect nih sama ibu ini, makanya orang yang baca juga ke-trigger gitu. Sakit jiwa. Caranya seperti apa? Kita mulai dari awal. Jangan mudah untuk kagum. Ojo gampang gumun. Kalau orang Switzerland bilangnya seperti itu. Ini sesuatu yang sakit gitu. Kalau kita terus lihat di sosial media, lihat yang dilakukan oleh seseorang dengan rangkaiannya ini tadi. Baru tadi saya membaca berita tentang ada seorang babysitter yang dia ini pernah kerja sama seorang selebgram yang laki-lakinya ini terkesan ramah, sayang istri, anaknya juga masih balita ya. Kenapa butuh babysitter ya? Ternyata setelah kerja, suaminya ini ternyata tuh si majikan laki-lakinya ini itu ternyata orangnya sangat temperamental. Ngelempar bakul nasi lah, penutup ya, tudung saji lah, sampai mengatakan kata-kata yang kurang pantas. Berbeda sekali dengan apa yang dijumpai di sosial media. Maka apa yang kalian lihat tidaklah benar seperti itu. Seperti kalian melihat saya, usia saya nggak 23 tahun. Oke, tapi maksudnya di sini, apa yang kita lihat, jangan gampang untuk kagum terlebih dahulu. Pelajari dulu. Apa yang kalian lihat dan dengar di sosial media juga belum tentu benar. Cari informasi di tempat lain terlebih dahulu. Komparasikan hal itu tadi. Lalu perlahan-lahan cobalah untuk mengadopsi jika ternyata itu sesuai. Ambil yang kalian anggap pantas, jangan semuanya kalian ambil atau tiru. Nah, saat terus kemudian ada satu hal juga yang dilakukan oleh seseorang, jangan terus di-cancel juga. Karena ada pasti hal-hal baik yang pernah dia lakukan. Oke, lantas tapi kalau misalkan dari sisi gimana ya, kalau kita berbicara dari sisi Ibu Ananya sendiri, kan beliau juga nggak pernah mau dan atau meminta untuk dijadikan simbol perlambangan. Mungkin emang itu bagian dari diri beliau ini mengekspresikan aja, karena didemonstrasikan Mas Den tahu tensinya panas atau seperti apa, makanya dia bisa ngomong hal-hal yang nggak pantas juga ke Pak Presiden. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Ya itu tadi, makanya kan nggak semua orang ini menginginkan piece of themselves to be shared with any of you. Nggak semua orang itu pengen seperti itu. Dan kalaupun ternyata dia kemarin mengatakan seperti itu, ya dia bisa saja bilang, ya udah, ini pendapat gue ya sudah. Tapi kan jadi terus kasihan ya saat kemudian kita nilai, terus orang-orang di sekitarnya, anaknya kemudian kena cancel juga, kan sangat-sangat ironi gitu. Di satu sisi saat dia melakukan sesuatu yang baik, kita puji. Saat dia melakukan hal itu, terus mendadak cancel. Terus ada yang terus mengatakan bahwa, oh berarti tuntutan 17/8-nya, ya kan jadi sakit. Tapi kalau misalkan sudah pun sekarang kejadian seperti itu, apa yang harus dilakukan? Maksudnya apakah memang banyak orang juga yang bilang kayaknya itu terlalu berlebihan si Bu Ananya. Cuman Bu Ananya juga bukan public figure, nggak mungkin juga meminta Bu Ana untuk minta maaf kan di satu sisi. Cuman di satu sisi lain itu udah jadi simbol perlawanan gitu untuk tuntutan. Ya nggak apa-apa, ya silahkan. Tapi cobalah untuk tadi memisahkan bahwa saat dia berani melakukan itu, ambillah contohlah itu tadi. Saat dia melakukan sesuatu yang kita sama-sama dong ya. Kalau seandainya kan dia bilang Prabowo apa, turunkan Prabowo, ganti Anies. Loh, turunkan Prabowo sama ganti Anies itu dilindungi konstitusi. Monggo silahkan. Mau diganti Denny Darko pun silahkan. Itu pendapat. Tapi kalau seandainya mengumpat seorang presiden, kalau saya kira orang biasa aja bisa diperkarakan gitu loh. Nah ini sesuatu yang nggak pantas. Tapi artinya apa? Ini meluas lagi. Si ibu ini nggak akan mendapatkan satu hal yang buruk. Dia mungkin juga nggak punya medsos. Jadi dia nggak akan stres juga. Tapi yang stres itu kalian yang melakukan cancel setelah kalian mengaguminya. Maka kita kembali lagi. Cobalah jika kalian berani untuk mencoba berpikir secara adil. Tidak mencoba menghakimi dengan satu sudut kamera yang kecil. Dengan cara yang lebih berani. Dan kalau kalian belum bisa menanyakan kepada orang lain, tanyalah kepada diri kalian sendiri. Tapi penyebab fenomena ini menurut Mas Denny Darko apa sih? Maksudnya pada akhirnya juga sebelum memang bahasanya cancel culture ini terjadi, mungkin awalnya ini kan apa ya bahasanya, membandingkan biasanya, kalau nggak ngajak-ngajak netizen ini, ngajak-ngajak buat benci orang, terus habis itu, oh daripada si ibu ini lebih baik si ini, misalkan dari awal dari situ, baru dia kan mereka masuk ke cancel culture. Apa yang membuat pada akhirnya masyarakat Indonesia di medsos ini seliar itu gitu? Dua hal yang paling besar di sini adalah, yang pertama itu adalah polarisasi. Karena saat ada sebuah hal ditayangkan di media sosial, kita harus memberikan sebuah pendapat. Either we approve it or we disapprove. Walaupun tombol ini sekarang nggak ada, tapi seakan-akan itu sudah ada.
Jadi saat itu muncul, kita ditanya, lu suka atau enggak? Jadi nggak ada pilihan agak suka, agak nggak suka, atau suka banget. Nggak ada gitu loh. Lu suka atau enggak? Ya, either lu suka atau enggak gitu loh. Ini kan sakit juga gitu loh. Nah, apalagi ditambah dengan saat kalian masuk ke sebuah aplikasi, kalian ditanya apa yang kalian suka. Terus kalian akan masuk ke dalam sebuah kubah, di mana kalian hanya akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang kalian suka. Apa yang di luar itu, kalian nggak suka. Semakin dibuat kalian suka, semakin dibuat hal selain itu, kalian nggak suka. Dan inilah yang terus kemudian terjadi internet bubble filter itu tadi. Muncullah post-truth. Saat kita diberitahukan bahwa yang kita suka ini nggak benar, kita tutup telinga dan bilang, enggak, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata hal yang negatif atau ketidaksukaan dalam polarisasi ini tadi menyebar lebih cepat seperti wabah. Dan ini menimbulkan traction, menimbulkan sebuah engagement, menimbulkan sebuah traffic yang membawa AdSense atau rupiah. Disinilah kita menjadi semakin gila, menjadi semakin nggak manusiawi lagi. Dan kita menuhankan hal itu dengan menyebarkan kebencian. Saat kita berkomentar ketidaksukaan, kalau orang suka kan jarang ya komentar ya. Nggak suka, misalkan ada orang yang bajunya jelek. Wah, ini bajunya jelek. Saat kita baca jelek sudah diambil. Aduh, mikir lagi apa ya? Oh, bajunya bapuk. Oke, bajunya bapuk. Jelek dan bapuk udah diambil. Mereka akan berlomba-lomba dalam perlombaan siapa yang paling kejam di sini. Lah kalau itu udah ribuan komentar, akhirnya kan, oh, dasar pakai baju jadi kayak Hans. Nah, kayak gitu. Itu kan sesuatu yang membuat kita akhirnya semakin sakit jiwa. Nah, hal inilah sebenarnya akan membuat seperti itu. Polarisasi itu juga yang akan membuat kita harus memilih apa yang harus kita lakukan saat ini. Apa yang harus kita pilih saat ini. Dan kita melupakan satu hal. Misalkan contoh, saat Avan dilindas. Oke, saya menggunakan kata yang di-approve oleh banyak orang. Padahal bisa saja kita menggunakan kata terlindas. Karena apakah ada sebuah kesengajaan untuk melindas? Nah, jika itu terjadi, beranikah kalian berpikir dan bertanya kepada diri kalian, apa yang akan kalian lakukan jika kalian ada di belakang kemudi saat itu? Bukan sebelumnya, bukan terus kita akan melakukan punya pilihan untuk nggak ngebut, nggak apa. Oke, itu semua anggap saja sudah terjadi, sudah seperti itu. Apa yang akan kalian lakukan? Beranikah kalian memberikan jawaban di kolom komentar? Kalau kalian ada di belakang kemudi dan mengetahui bahwa saat keluar mati, kalian berhenti dirubung orang, bergerak lagi, lebih banyak orang yang akan mati. Atau kalian akan tetap di situ, berusaha keluar menyelamatkan, tapi saat keluar, kalian juga mati. Atau kalian mungkin akan tetap diam di situ, seperti kata seorang influencer otomotif, itu mobil lapis baja, kenapa harus panik? Kalian aman di situ. Kalau dibakar dari bawah, apa nggak akan jadi menu polisi bakar di situ? Tinggal dikasih sambal. Nah, berani nggak kita berpikir seperti itu? Nah, hal seperti inilah yang mungkin harus mulai kita beranikan untuk berpikir dari banyak angle, termasuk kepada hal-hal yang terjadi di depan kita. Dan nggak segampang itu meng-cancel Bu Ana tadi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian juga memiliki keberanian untuk berani berpikir beda, berpendapat beda, dan mencoba untuk mempertanyakan bahkan diri kalian sendiri? Karena jika tidak, kita akan jadi budak algoritma. Dan ini akan membuat kita sakit jiwa. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.